Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Kita sudah masuk di minggu ketiga bulan Maret. Bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini Tuhan kami masih Tuhan senantiasa menerima berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Urapi Tuhan setiap umat-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan dengan urapan yang selalu baru. Pimpin setiap kami Tuhan. Roh Kudus yang memimpin kami Tuhan, untuk kami menaikkan pujian penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kemanakah aku dapat
memberikan persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer ke rekening berikut. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan. Sadar bila ku ada
Jemaat-jemaat Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Gason, selamat hari Minggu. Dan kita masuk ke dalam minggu-minggu Prapaskah. Ya, ini adalah minggu-minggu Prapaskah, sehingga saya ingin membagikan kepada saudara bagaimana kita bersikap menyambut Hari Raya Paskah nanti di bulan April. Kita tundukkan kepala terlebih dahulu, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami semuanya hari-hari ini. Terima kasih kami sudah mendekati menjelang hari raya perayaan Paskah kembali di dalam tahun ini. Di mana waktu tahun yang lalu kami sedang memulai masuk dalam masa pandemi COVID-19. Tetapi kami yakin Engkau di atas kayu salib telah menebus semuanya dan telah Engkau selesaikan. Sehingga yang tadinya kami ada di dalam sakit, Engkau pindahkan kepada wilayah kesembuhan, kesehatan yang prima, dan kekuatan tubuh. Karena gilur Yesus telah menebus kami di atas kayu salib. Bapa, sampaikan pesan Engkau di hari-hari menjelang Paskah ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan pesan, mulut bibir hamba-Mu pakai Tuhan untuk menyampaikan pesan Engkau. Urapi jemaat yang mendengarkannya, sehingga dia dapat melaksanakannya di dalam hidupnya. Mengerti, melaksanakan, dan firman itu menjadi kenyataan di dalam hidup kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, minggu ini adalah tanggal 21 Maret tahun 2021, di mana minggu-minggu ini kita adalah minggu-minggu Prapaskah. Jadi saya ingin mempersiapkan saudara, kita semua menghadapi Paskah yang sebetulnya, yang sebenarnya adalah hari yang paling penting atau hari yang paling spektakuler terjadi atas dunia ini. Ya, kita sering salah mendalami hari perayaan Paskah ini. Kita anggap hanya sekilas waktu saja dan tidak semeriah Natal kalau kita adakan perayaan ini. Natal memang penting karena Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Tetapi kemenangan Tuhan Yesus atas dunia ini dan atas maut terjadi pada waktu Paskah. Paskah adalah dipindahkan dari wilayahnya satu kepada wilayah yang lain, atau terobosan dari wilayah yang tidak enak menjadi wilayah yang nyaman, atau wilayah peperangan menjadi wilayah kemenangan. Itu adalah Paskah. Sehingga sangat penting, sangat spektakuler. Paskah di mana kerajaan Allah dengan prinsip-prinsipnya dan kerajaan surga dengan segala keberadaannya dibawa kembali ke muka bumi ini oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara, nah bagaimana kita menyikapinya dalam menghadapi Paskah ini? Di mana dalam Paskah ini kuasa iblis dijungkir balikan dan dihancurkan demikian hebatnya, sehingga akan banyak sekali orang yang akan berpindah tempat atau berpindah wilayah. Dari wilayah yang tadinya ada di dalam wilayah iblis, ada di dalam wilayah keduniawian, ada di dalam wilayah kedagingan, dipindahkan ke dalam wilayah Allah, wilayah Tuhan, atau God's Son, atau dipindahkan ke dalam wilayah kerajaan Allah, atau dalam wilayah kerajaan surga, atau dalam wilayah Taman Eden, atau dalam wilayah Taman Firdaus. Spektakuler. Sangat spektakuler. Ya, dipindahkan. Bukan hanya dipindahkan saja. Yang tadinya orang-orang berdosa, saudara dan saya menjadi sekutunya iblis, direbut oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib,
menjadi sekutunya Tuhan. Rasanya kalau nggak salah orang pertama yaitu orang penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Saat itu juga Tuhan Yesus berkata, engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Firdaus adalah wilayahnya Tuhan Allah dan sekutunya Tuhan Allah. Itu adalah Firdaus. Artinya, saudara, sangat spektakuler. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Sekarang saya ingin bertanya kepada saudara-saudara. Saudara-saudara setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara ada di wilayah yang mana? Ada yang tahu? Di wilayahnya Tuhan atau bukan? Ini yang perlu kita renungkan di dalam masa-masa sekarang ini. Menjadi sekutu Tuhan atau bukan? Nah, kalau saudara-saudara jawab saya ada di wilayah Tuhan dan saya adalah sekutunya Tuhan, maka mari kita tes bagaimana sikap saudara sekarang waktu menghadapi pandemi COVID-19 ini, waktu menghadapi tekanan ekonomi, waktu menghadapi kesulitan, kesusahan karena masa pandemi COVID-19 ini, berimbas kepada semua aspek kehidupan, aspek kehidupan keluarga, aspek kehidupan keuangan, aspek kehidupan pekerjaan, aspek kehidupan pelayanan, aspek kehidupan semuanya terimbas. Bagaimana kita menyikapinya? Saudara, kita lihat bagaimana bangsa Israel waktu itu. Dia ada di Mesir, di negeri perbudakan. Dia ada di negeri perbudakan. Tapi dia mau dipindahkan oleh Tuhan ke tanah perjanjian, negeri yang berlimpah susu dan madunya. Atau dengan kata lain, dia ada di wilayahnya iblis, ada di wilayah kedagingan, ada di dalam wilayah perbudakan, ada di dalam wilayah keduniawian yang tidak kekal, yang sementara ada di sana. Akan dipindahkan oleh Tuhan kepada wilayah surga. Coba kita lihat bagaimana bangsa Israel pada waktu itu. Yang pertama, bangsa Israel bersungut-sungut saat menghadapi ketakutan. Waktu dikejar oleh musuh, bangsa Mesir dan Firaun yang berkereta kuda. Mereka udah ketakutan dan mereka bersungut-sungut. Hai Musa, untuk apakah kau membawa kami ke padang gurun ini? Apakah engkau akan membawa kami dikubur di padang gurun ini? Lebih baik kami mati di Mesir. Mereka bilang, bersungut-sungut mereka kepada Musa, kepada Tuhan. Apakah sekarang kita bersungut-sungut, aduh Tuhan, sulit sekali Tuhan. Jangan saudara. Amin. Waktu tidak ada air, mereka menghadapinya. Dia marah sama Musa, sama Harun. Sehingga Musa dan Harun pun marah ke gunung batu itu. Seharusnya Musa dan Harun berkata kepada gunung batu itu dengan lemah lembut, hai gunung batu, karena kuasa Allah engkau dapat memancarkan air. Tetapi Musa pada waktu dia disungut-sunguti oleh bangsa Israel, dia marah, dia pukulkan tongkatnya ke gunung batu itu, dan gunung batu itu keluar air. Tetapi Tuhan di situ berkata, engkau telah menyakiti hatiku, kata Tuhan, sehingga engkau dan Harun tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Saudara, bagaimana saat orang Israel tidak ada roti, mereka bersungut-sungut ke Musa. Bagaimana saat mereka tidak ada daging, pada waktu daging diberikan, mereka sampai seperti orang gila, makan daging dengan berlumuran darah mulutnya. Saudara, apakah saudara bersungut-sungut saat menghadapi pandemi ini, saat menghadapi krisis ekonomi ini, saat menghadapi segala macam hal yang menekan, ya, dalam hal kebiasaan, ya, ekonomi menurun, kebiasaan, hiburan tidak ada,
semuanya menurun. Banyak lagi hal terjadi, menurun semuanya. Apakah saudara bersungut-sungut saat ketakutan menghadapi pandemi ini, penyakit ini? Apakah bersungut-sungut? Nah loh, banyak yang angkat tangan tuh, bersungut-sungut semuanya. Jadi kita bersungut-sungut, maka kita sedang meragukan kuasa Tuhan atas hidup kita. Kita lihat satu contoh ya, di Perjanjian Lama. Bilangan 11 ayat 23, waktu bangsa Israel minta daging kepada Musa. Bilangan 11 ayat 23 berkata seperti ini. Tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang kau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Ini waktu bangsa Israel minta daging yang disampaikan kepada Musa, dan Musa menyampaikan kepada Tuhan. Saudara, bersungut-sungut bangsa Israel, sehingga Tuhan berkata kepada Musa, Musa berkata, mana mungkin Tuhan menyediakan daging untuk mereka sebanyak ini? Berapa juta orang jiwa yang harus makan daging? Berapa banyak kambing domba yang harus disediakan? Musa melihat dengan matanya, tetapi Tuhan berjanji di dalam alam roh, saat ini juga engkau telah menerima. Dan benar aja, ada angin timur datang, angin utara, angin timur, sehingga semua burung jatuh di hadapan bangsa Israel. Saudara, spektakuler. Tapi lebih spektakuler pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Di Perjanjian Baru kita lihat Yohanes 11 ayat 23 dan 24. Kata Yesus kepada Marta waktu saudaranya mati, saudaramu akan bangkit. Tetapi kata Marta berkata kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman, meragukan kuasa Tuhan. Sehingga Marta pada waktu Tuhan Yesus datang, setelah Lazarus siap tahu mati dan sudah 4 hari dikuburkan, dia bersungut-sungut di depan Tuhan. Tuhan, kalau engkau ada saja di sini Tuhan Yesus, dia tidak akan mati. Tapi Tuhan berkali-kali berkata, Lazarus tidak akan mati. Lazarus akan bangkit. Iya, Tuhan akan bangkit nanti pada waktu hari kebangkitan kiamat. Meragukan kuasa Tuhan. Pada waktu Tuhan akan memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketur roti dan 2 ekor ikan. Murid-muridnya berkata, malahan dia meledek Tuhan. Mau beli di mana Tuhan? Kalau ada uang sekian dinar pun, kita tidak bisa membeli roti. Dia meragukan kuasa Tuhan. Dia dengan bersungut-sungut. Tetapi Tuhan membuktikan bahwa dia mempunyai kuasa. Jangan bersungut-sungut. Harus apa? Harus bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua hal, untuk semua keadaan yang Engkau berikan kepada kami. Tetapi pada waktu saudara bersyukur, pada waktu saudara lupa juga, tidak fokus kepada Tuhan, maka akan terjadi lagi tekanan. Pada waktu tekanan itu terjadi, kita harus cepat berbalik. Terima kasih Yesusku. Selalu harus seperti itu, bersyukur kepada Dia. Tuhan Yesus berkata seperti apa? Meragukan kuasa Tuhan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ini prinsip kerajaan Allah yang paling penting di dalam Injil kerajaan Allah. Kau tidak akan mati. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah akan hal ini? Jawab Marta masih aja ngomong, ya Tuhan, aku percaya engkau lah Mesias anak Allah
Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Bingung kan? Marta mengakui, percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia, padahal udah ada di dalam dunia. Sering sekali kita meragukan kuasa Tuhan, padahal kuasa Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita. Tetapi kita belum melihat dengan kenyataan mata kita. Selalu kita meragukan dan kita bersungut-sungut. Diam, saudara. Diam di bawah kaki Tuhan. Masuk ke kamar, kata Tuhan. Tutup pintunya. Carilah wajahku, kata Tuhan. Bersujudlah menyembah aku. Hanya itu, saudara. Nanti kuasa Tuhan akan terjadi di dalam hidup kita. Jangan meragukan kuasa Tuhan. Percayalah. Sikap kita jangan bersungut-sungut. Saudara dan saya sudah ada di sonanya Allah. Sudah menjadi sekutu Allah. Sudah ada di pihak Allah. Sudah ada bersama dengan Allah. Sudah berpindah dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Walaupun masih ada di padang gurun. Saudara jangan bersungut-sungut. Diam di bawah kaki Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Dengarkan instruksi Tuhan. Dengarkan domba yang mengetahui gembalanya bisa mendengar suara gembalanya. Itu kata Tuhan Yesus. Ya. Dapat mendengar suara gembalanya. Diam, masuk ke dalam kamar dan berdoalah saat teduh seperti Daud mencari wajah Tuhan. Sikap yang kedua, saya cepat membagikan kepada saudara. Aku bangkit, Lukas 15 ayat 19 sampai dengan 22. Lukas 15 ayat 19 sampai dengan 22. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ini perumpamaan anak yang hilang. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Saudara, anak ini tidak mengerti bahwa dia itu sudah mempunyai status sebagai anak. Dan status anak itu tidak bisa hilang. Saudara, tolong garis bawahi. Tidak ada istilah bekas anak, tidak ada. Kalau suami istri bercerai ada istilah bekas suami, bekas istri. Tetapi orang tua dan anak yang sedarah sedaging, tidak ada istilah bekas anak. Tidak ada. Itu prinsipnya. Tetapi anak ini berkata, karena dia sudah berdosa. Saudara yang sudah berdosa, sudah ditebus dosa saudara di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus dan sudah genap. Sudah selesai. Jangan lagi mau didakwa oleh iblis. Hei, kamu berdosa. Tidak layak kamu menjadi anaknya. Kamu hanya menjadi orang upahan. No, tidak. Anda dan saya menjadi anak Allah. Amin. Saudara sudah berpindah dari anak kegelapan, dari anak iblis menjadi anak Allah, menjadi anak Tuhan. Saudara sudah berpindah dari wilayah iblis menjadi wilayah Tuhan. Saudara sudah berpindah saat ini. Saudara bukan orang upahan lagi. Saudara anak atau orang upahan? Aneh, udah jadi anak terus mau balik-balik jadi orang upahan. Karena merasakan melakukan dosa. Benar anak ini berdosa. Tapi itu anak nggak bisa dihapus namanya anak, statusnya anak. Tidak ada bekas anak. Tuhan malah nyebutnya, Bapak, layakkan saya, atau bahkan menyebutnya raja, dan sudah dijadikan anak Bapak, tapi masih
Kita sering berdoa, layakkan aku Tuhan. No. Saya pun suka berdoa begitu. Tapi saya setelah mengetahui prinsip kerajaan Allah ini, saya membaca renungan-renungan setiap pagi saya baca. Saya bagikan setiap pagi renungan-renungan saya kepada banyak orang. Dan ada beberapa grup WA saya bagikan renungan-renungan yang saya baca membawa berkat bagi saya. Saya bagikan. Dan saya mengerti prinsip kerajaan Allah di dalam hidup saya. Saudara, kita sudah menjadi anak, kita sudah berpindah. Status kita, berdiri kita ada di mana itu sudah berpindah. Jangan kita berkata layak karena lagi saya bos. Dulu berdoanya, Bapak, layakkan aku menghadap Bapak. Ulurkan tongkat kerajaanmu Bapak seperti engkau mengulurkan kepada Esther. Dan sentuhkanlah kepadaku supaya aku tidak mati menghadap Bapak. Aduh, sedih bapaknya. Tuhan Yesus sedih. Aku sudah mati di atas kayu salib untuk engkau. Mengembalikan status anakmu menjadi anak Bapa kembali yang dikasihi oleh Bapa. Dan sudah mengembalikan wilayah engkau kepada wilayah Allah. Kepada wilayah surga. Engkau ada di dalam wilayah surga. Jadi jangan berkata layakkanlah lagi. Marta dan Maria dua-duanya, dia berkata, iya nanti akan bangkit pada waktu hari kiamat. Saudara, Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Semua mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Tetapi bersikap yang biasa saja, sama dengan kebanyakan orang. Walaupun dia mengetahui bahwa dia dikasihi lebih daripada yang lain. Bangsa Israel, ya kita mati aja lah di padang gurun. Tuh Musa mau bawa kita ke sini untuk dikuburkan di sini di padang gurun. Mereka menyangkal Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir. Dia menyangkal kuasa Allah. Saudara, hari-hari ini, pandemi ini diizinkan oleh Tuhan, tapi bukan diberikan oleh Tuhan, untuk mengetahui kemurnian atau untuk mengetahui apakah kita betul-betul sudah mengerti kita ada di posisi mana. Kita ada di posisi kerajaan surga. Injil kerajaan surga ini yang paling spektakuler. Abraham gak pernah menyangkal kuasa Allah. Sikapnya paling nomor 1. Umur 100 tahun masih percaya Tuhan kasih keturunan. Tapi terlebih lagi disuruh mengorbankan anaknya yang tunggal, masih percaya juga Tuhan pasti menyediakan korban bakaran di atas gunung Moria. Dan benar terjadi. Semuanya itu terjadi. Saudara dan saya, apakah masih percaya kepada kuasa Tuhan? Saudara atau saya mau menyangkal kuasa Tuhan? Jangan. Yusuf enggak pernah menyangkal kuasa Tuhan. Apapun keadaannya. Dimasukkan ke dalam sumur, dijual sebagai budak. Dia tidak pernah menyangkal kuasa Tuhan. Ada di rumah Potifar, digoda oleh istri Potifar. Dia tidak pernah menyangkal kuasa Allah. Tidak pernah Yusuf. Masukkan ke penjara. Setelah senang jadi penguasa rumah Potifar, dimasukkan ke dalam penjara. Dimasukkan ke dalam penjara, dia berkata kepada temannya, kabarkannya kepada raja bahwa aku di penjara ini bukan karena salahku. Tetapi dia tidak mengabarkan itu. Malahan temannya mengabarkan ada seorang yang bisa meramalkan mimpi-mimpi daripada kita. Akhirnya rajanya memanggil dia. Dan dia tidak pernah terpikirkan. Tadinya dia hanya berpikir bisa keluar dari penjara. Tetapi dia tidak pernah berpikir penjara di mana membawa dia tidak menyangka kuasa Allah,
terjadi kuasa Allah di dalam hidupnya, sehingga dia menyelamatkan satu bangsa, bangsa Israel pada waktu kelaparan. Dia tetap mendapatkan makanan dari Yusuf. Saudara, jangan menyangkal kuasa Tuhan. Saudara, saya mungkin melakukan sesuatu hal yang Tuhan tidak senangi. Tetapi saudara tahu, Tuhan telah menebus lunas semuanya. Anak yang hilang, dia tahu dia berdosa, tapi dia nggak tahu status dia yang nggak bisa berubah dari anak menjadi upahan. Tidak bisa. Dia tidak tahu itu. Saudara, dengar. Berbalik, cari Bapak, kembali, dan statusmu dipulihkan oleh Bapak. Saudara, yang lebih berkat lagi, kalau kita tidak menyangkal kuasa Tuhan, maka Tuhan berikan kesempatan lagi pada saudara dan saya untuk kontak kembali, untuk berhubungan kembali, untuk bersama-sama dengan dia kembali, untuk menjadi ranting kembali yang nempel pada dahannya dan sampai ke akarnya, sehingga dia bisa menjadi berkat karena dia diberkati. Dia bisa berbuah, dia bisa memberkati, tetapi dia dapat berkat terlebih dahulu, bisa mengimpartasikan kuasanya melalui kita, memuliakan namanya dalam hidup kita, mengagungkan namanya di antara segala bangsa. Tetapi yang terlebih penting lagi, Injil Kerajaan Surga sampai kepada segala penjuru bumi dan menjadi kesaksian bagi semua bangsa, maka tibalah kesudahannya. Sikap yang ketiga, saya cepat bagikan kepada saudara. 24 menit. Sikap ketiga, jadi pengelola, bukan menjadi pemilik. Setelah saudara mengetahui status saudara sebagai anak dan saudara mendapatkan berkat-berkat daripada Tuhan, saudara harus ingat. Mungkin saya pernah jatuh di dalam hal ini. Saya menganggap saya pemilik. Sehingga hanya dengan pikiran saya mengelola semua berkat-berkat Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau akhirnya. Nggak mau, Tuhan nggak mau. Kamu hanya pengelola, kamu serahkan kepada aku. Oke Tuhan, aku serahkan kepada Engkau. Aku tidak akan memegang erat-erat dengan tanganku mempertahankan. Tidak. Semuanya saya bilang sama istri saya, silakan. Mau diapakan juga. Saya hanya menjadi pengelola. Saya menjadi bukan pemilik. Ini sangat berbahaya, saudara. Ya, kita hanya sebagai pengelola. Coba kita lihat, kenapa anak ini bisa hilang? Lukas 15 ayat 12 sampai 15. Lukas 15 ayat 12 sampai 15. Kenapa anak ini bisa menjadi anak terhilang? Kata yang busuk pada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan di antara mereka. Garis bawahi. Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita, milik bapaknya dan dia. Memang betul itu harta milik bapaknya dan dia karena dia anaknya bapak. Yang menjadi hakku. Hakku sehingga aku memilikinya. Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Kenapa anak ini bisa jatuh miskin dan melarat? Karena waktu dia mengelola harta kepunyaannya dia sudah tidak ada koneksi dengan bapaknya. Ini yang paling tragis. Jangan sampai kita merasa memiliki, sehingga koneksi kita, hubungan kita dengan Bapa terputus. Lihat ayat 12, anaknya menjadi pemilik. Berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Pada saat bapaknya memberikan dan anak itu menerimanya, maka anaknya menjadi pemilik
bukan lagi menjadi pengelola. Saudara, saya ingin menjelaskan semua yang ada di dunia ini, atau keduniawian atau kedagian itu hanya sementara. Nanti kita tidak akan memilikinya, tidak akan bisa membawanya. Kalau saudara sudah ada di peti, saudara tidak bisa membawa uang, saudara tidak bisa membawa mobil, saudara tidak bisa membawa kesusahan, bahkan kesulitan, tetapi juga tidak bisa membawa kesenangan. Apapun, tidak ada yang dibawa. Kecantikan, kegagah perkasaan, kekuatan, pangkat, titel, kejantanan, apalagi semua, kesarjanaan, apalagi semua, bukan saudara yang jadi pemilik. Saudara dan saya hanya menjadi pengelola. Kecantikan, kegagahan, kekuatan, dan sebagainya untuk kemuliaan Tuhan. Kepintaran, kekayaan apapun, kelola untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan yang Maha Tinggi. Paling tragis kalau kita mau jadi pemilik, bukan pengelola. Kita menjadi saingan Tuhan, karena dialah pemiliknya semua ini. Dan dia asalnya, bagi dia, dan dari dia asalnya. Maka bagi dia, untuk dia, dari sekarang sampai selama-lamanya, kita hanya pengelola. Dan tragis kedua, saat kita jadi pemilik, maka putus hubungan dengan Bapa. Kita nggak punya koneksi lagi dan tidak bisa terhubung dengan Bapa. Anaknya itu lepas dari sumbernya, lepas dari dahannya, rantingnya terlepas, maka akan mati, akan layu, akan kering, tidak akan mendapatkan makanan lagi, tidak ada kuasa lagi, tidak ada rohani lagi, yang ada hanya kedagingan, keduniawian yang tidak kekal. Tragis, saudara. Perumpamaan orang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus dan dia mau mengikuti Yesus. Tuhan bilang, apa yang ada padamu, semua hartamu jual, bagikan kepada orang miskin dan ikut aku. Dia pergi dan Tuhan Yesus bilang, adalah lebih baik dan lebih mudah unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Maksudnya, kalau kau, saudara dan saya, masih merasakan sebagai pemilik, maka saudara dan saya susah ikut dengan Tuhan. Atau saudara dan saya susah masuk ke rumah Bapa, atau saudara dan saya susah masuk ke surga, atau saudara dan saya tidak bisa berpindah dari wilayah dunia ke dalam wilayah surga, kepada wilayahnya Tuhan. Saat ini, kalau saudara ingin benar-benar pindah dari wilayah duniawi kepada wilayah surga, pada waktu kita Paskah kita menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus, maka saudara persiapkan. Saudara jangan bersungut-sungut. Saudara jangan menyangkal kuasa Tuhan. Saudara jangan jadi pemilik, tetapi saudara jadi pengelola. Perumpamaan tentang seorang yang mempercayakan pengelolaan kebun anggurnya. Dia berikan kepada pengelolanya. Pengelolanya itu didatangi oleh utusan dari pemiliknya. Dan dia mau meminta upahnya, tapi dia bunuh. Dia datangkan lagi orang suruhan yang lebih hebat lagi, dibunuh lagi. Dia datangkan anaknya, dibunuh lagi. Apa akhirnya terjadi? Seluruh pengelola kebun anggur itu, karena ingin memiliki, tragis, dia mati semuanya. Saudara, jangan sampai seperti itu. Prinsip kerajaan Allah. Bagian pertama saya bagikan, jangan terputus koneksi dengan Tuhan. Saya ulang-ulang lagi di sini, tetapi dengan perumpamaan yang lain, supaya kita benar-benar koneksi kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara koneksi kepada Tuhan? Carilah kerajaan Allah, atau kembali seperti anak yang hilang. Cari kembali Bapa. Bapa tidak akan mencari anak yang hilang. Dirham yang hilang Bapa cari, domba yang hilang Bapa cari. Tetapi anak yang hilang, Bapa diam di rumahnya menunggu sampai anak itu kembali. Karena Bapaknya sudah memberikan free will kepada saudara dan saya. Bapaknya sudah memberikan kebebasan memilih untuk saudara dan saya. Bapaknya sudah bisa memberikan kebebasan memilih kepada anaknya, sehingga anaknya bisa memilih mau kembali atau tidak. Yang ketiga, prinsip kerajaan Allah bagian kedua, jangan berperasaan menjadi pemilik. Ini berperasaan menjadi pemilik, sehingga koneksi dengan Tuhan tidak bisa akan terjadi.
Kalau kita punya perasaan pengelola, kita akan bisa berkoneksi kembali dengan Tuhan. Prinsip kerajaan Allah yang kedua, perkatakan firman Tuhan setiap saat. Berjalan dalam terang firman Tuhan. Belajarlah percaya yang ketiga. Yang keempat, bagian kedua tuh, imani sekarang. Saudara sudah terima, menerima semua yang terbaik dari Tuhan. Dan prinsip kerajaan Allah bagian ketiga ini, bersikap menghadapi Paskah. Jangan bersungut-sungut. Bersikap, jangan menyangkal kuasa Tuhan atau meragukan. Dan yang ketiga, jangan bersikap, bukan berperasaan, tetapi bersikap menjadi pemilik. Tetapi saudara harus bersikap menjadi pengelola. Saudara mau? Tuhan sedang mempersiapkan berkat yang berkelimpahan kepada saudara dan saya. Tetapi Tuhan harus mempersiapkan. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang telah membantu Tuhan Yesus sampai ke atas kayu salib, memindahkan kami dari wilayah dunia ke dalam wilayah surga. Terima kasih Tuhan Yesus telah membawa Injil Kerajaan Allah ke dalam dunia ini sehingga kami mengerti prinsip-prinsipnya. Dan kami mau belajar terus, kami mau merenungkan terus. Tetapi terlebih lagi kami mau melaksanakan dalam hidup kami. Sehingga firman itu menjadi kenyataan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Biar Kau urapi semua jemaat GBI Godson yang mendengarkan firman ini. Dan juga firman ini sampai ke ujung-ujung bumi. Kami percaya. Karena melalui YouTube ini dapat didengar. Bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Ke segala penjuru bumi. Biar firman ini dapat didengar. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Mari saudara kita berdoa syafaat untuk Indonesia. Dalam masa pandemi ini. Bapak kami berdoa untuk Indonesia. Biar Engkau berkati Presiden, Wakil Presiden, jajaran kementerian, terutama jajaran Satuan Tugas COVID-19, penanganan COVID-19 Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka, para menteri, para anggota DPR, TNI, Polri, dan ABRI, semuanya Tuhan berikan kekuatan, legislatif, yudikatif, eksekutif, semuanya Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Sehingga Indonesia bisa terlepas daripada pandemi ini dengan secepatnya Tuhan. Dan ekonomi dapat bergulir kembali. Kami mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat. Maka berkat anugerah limpah rahmat kasih karunia kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang ada manis dengan Allah Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kami berlimpah-limpah. Mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman kata bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.